Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya M. Zamirzi dan dengan NIM B1A123220. Perkenalkan, nama saya Alvito Pramudia dengan NIM B1A123240. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan selanya memenangkan gugatan PSSI. Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan kubu Prabowo Hatta. Pengadilan Tata Usaha Negara menolak seluruh gugatan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta terhadap Komisi Pemilihan Umum. Gugatan adalah tindakan hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum penggugat ke pengadilan untuk meminta perlindungan hak atau penyelesaian sengketa terhadap pihak lain tergugat yang dianggap melanggar hak atau menimbulkan kerugian. Dasar hukum: Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG dan KUH Perdata untuk sengketa perdata. Unsur gugatan: adanya pihak yang dirugikan penggugat, adanya pihak yang dianggap merugikan tergugat, adanya tuntutan atau permohonan kepada pengadilan, dilengkapi dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang mendukung. Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Ciri-ciri: pihak yang memulai proses hukum, bertindak sebagai pemohon dalam persidangan, membawa bukti dan dalil untuk mendukung gugatannya. Tergugat dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang digugat oleh penggugat. Definisi ini merujuk pada Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara yang dimaksud adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam bidang pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Untuk dapat mengajukan gugatan ke PT-UN, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, objek gugatan adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN. Yang kedua, penggugat adalah pihak yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya KTUN. Yang ketiga, gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diketahui atau diumumkan secara resmi. Setelah mengetahui syarat gugatan diajukan, maka selanjutnya ialah pendaftaran gugatan. Langkah pertama yaitu penggugat mendaftarkan surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan TUN. Surat gugatan harus dibuat secara tertulis dan disertai bukti pendukung. Setelah itu, penggugat membayar biaya perkara. Tahap ketiga ialah pemeriksaan administratif. Petugas pengadilan akan melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan gugatan telah memenuhi syarat formil. Jika lengkap, gugatan akan diterima dan didaftarkan secara resmi. Tahap keempat, penunjukan majelis hakim dan panitera. Ketua PT-UN akan menunjuk majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim dan panitera pengganti yang akan menangani perkara tersebut. Tahap kelima, pemanggilan para pihak. Pengadilan kemudian melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Pemanggilan dilakukan secara resmi oleh jurusita untuk hadir di sidang. Tahap keenam, sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Dalam tahap ini, hakim memeriksa kewenangan absolut, kewenangan relatif, serta tenggang waktu pengajuan gugatan. Tahap ketujuh, pemeriksaan pokok perkara.
setelah dinyatakan memenuhi syarat masuk ke pemeriksaan pokok perkara yang terdiri dari 1. Jawaban tergugat, 2. Replik penggugat, 3. Duplik tergugat, 4. Pembuktian, 5. Kesimpulan dari kedua pihak. Tahap ke-8, putusan. Majelis hakim akan melakukan musyawarah dan menyusun putusan. Putusan dapat berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau gugatan tidak dapat diterima. Tahap ke-9, upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan, maka tersedia beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu 1. Banding. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. 2. Kasasi. Jika tidak puas dengan putusan banding, pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam waktu 14 hari setelah putusan banding diberitahukan. 3. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung jika ada novum atau bukti baru, kekhilafan hakim, atau kekeliruan nyata dalam putusan.